Saya Taufan Teguh Akbari, salah satu dosen full-time di LSPR, dan terima kasih untuk teman-teman LSPR Publishing berkenan untuk bekerja sama untuk menerbitkan buku saya yang pertama, yaitu Antologi Kepemimpinan. Nah, yang menginspirasi sebenarnya adalah ketika itu saya bicara dengan salah satu teman yang juga penulis artikel di salah satu kolom, bilang bahwa kalau memang bisa tulisan kita dibaca lebih banyak orang lain, kenapa harus hanya mengandalkan di web gitu ya. Nah, dari situ saya kepikiran platform apa ya yang bisa mengakomodir kumpulan-kumpulan tulisan supaya memang dijadikan satu kesatuan dan bisa menjadi buku saku kepemimpinan yang memang praktis. Nah, tiba-tiba ketika itu memang ditawarkan bahwa LSPR Publishing mengakomodir kebutuhan itu. Yaudah, saya langsung waktu itu inisiatifnya ngumpulin tulisan-tulisan sejak tahun 2000, awal-awal pandemi lah, pertengahan pandemi. Saya kumpulin satu-satu dan saya bikin tematik, saya edit dan dijadikan satu kumpulan buku antologi ini gitu. Jadi sebenarnya inspirasinya adalah ingin supaya tulisan ini dibaca lebih banyak orang, khususnya pemimpin lintas dimensi dan lintas sektor saat ini. Ya, proses penulisannya adalah dengan mengumpulkan dan mengkurasi tulisan-tulisan saya yang ada di beberapa media yang sudah dipublikasikan dari mungkin 2 tahun terakhir, dikumpulin lalu dibagi per tema, per kategori, dan disortir ya bahasanya dari yang mungkin ada beberapa bahasa yang kurang relevan, contoh-contoh yang sudah tidak relevan saya kurasi dan saya perbaharui. Nah, nanti dari situ dijadikan satu kumpulan naskah. Nah, nanti layouting tuh ya, layouting koordinasi dengan teman-teman LSPR Publishing mau jadi berapa halaman, lalu judul-judulnya kira-kira ada yang mau diubah atau tidak, apakah judul-judulnya mau dibuat lebih seragam atau tidak. Nah, itu semua masuk ke tahapan teknis gitu ya. Jadi kurang lebih kalau saya nggak salah di sini tuh kan jadinya kurang lebih ada 20 tulisan lebih ya, 296 halaman gitu. Nah, ini sebenarnya sudah dikurasi dan sudah dipilih-pilih dari tulisan yang sebelumnya gitu. Dan memang salah satu yang saya buat dan saya pertahankan itu referensi gitu, untuk mempertanggungjawabkan data-data diambil dari mana gitu ya, valid atau tidak gitu. Jadi tidak hanya asumsi, tapi data-data juga saya coba untuk pertahankan tetap bertanggung jawab gitu. Ada 2 sebenarnya, waktu dan komitmen. Ya, waktu itu saya pikir menjadi tantangan kita semua ya, yang dosen juga nulis segala macam. Tapi saya selalu bikin timeline untuk progressing buku dan timeline untuk kapan buku itu selesai. Jadi di antara timeline mengajar dan aktivitas tridharma lain, saya masukkan buku ini harus selesai di tanggal sekian dan di bulan apa. Jadi memang kita yang harus sih memang set the target. Jadi disiplin ke diri kita sendiri. Jadi lebih ke waktu sama konsisten gitu. Nah, konsisten itu kan berarti dalam proses penulisan buku itu harus terus bersambung dan melahirkan ide-ide baru gitu. Nah, kadang-kadang ide-ide baru terkait dengan kepemimpinan aplikatif itu butuh inspirasi yang memang skupnya lebih luas. Nah, ini kan saya harus juga ketemu banyak orang, banyak baca buku, datang ke seminar dan conference, dan dengerin banyak podcast gitu. Nah, itu kadang-kadang terkendala di situ gitu ya. Jadi harus memang komit ke diri sendiri untuk belajar terus dan memperkaya perspektif tentang kajian kepemimpinan. Yang pasti kalau konsistensi karya dan juga kualitas itu salah satunya pasti Prof. Renal Kasali. Karena beliau juga profesional akademisi, juga produktif dalam menulis buku, dan buku-bukunya itu selalu menjawab tantangan zaman gitu. Dan selain Prof. Renal tentunya ada, kalau akademisi pasti Pak Alex Sobur ya, beliau penulis dan pakar dari semiotik. Beliau juga sangat konsisten, dan lalu juga pastinya ada Prof. Alo Lilivery, beliau profesor dan juga terus nulis buku, dan beberapa akademisi lain, tapi kurang lebih that's a top 3 kalau dari saya. Sebenarnya kalau ada 2 sebenarnya untuk sesama dosen mengajak supaya karya yang sudah dilahirkan itu sebaiknya dipatenkan dengan buku gitu ya. Jadi sebenarnya buku ini karya wajib bagi semua dosen. Nah, tinggal memulainya aja, kan ada yang berat dan sulit gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dampaknya adalah ingin lebih banyak dosen punya karya buku gitu.
ya dengan adanya buku ini. Jadi saya mengajak dosen lain untuk punya karya buku yang sama. Yang kedua, untuk mahasiswa, harapannya dampaknya bisa menjadi referensi tambahan tentunya untuk kajian-kajian kepemimpinan kontemporer ya, yang relevan dengan situasi sekarang. Jadi nggak melulu bahas dari perspektif manajemen, tapi dari perspektif keseharian, perspektif profesional, dan perspektif yang lebih kekinian gitu. Itu ada dua ya, sama dosen dan mahasiswa. Sederhana, caranya satu, mulai. Sederhana, jadi kalau nggak mulai kita nggak akan tahu kita bisa apa enggak, kita nggak akan tahu kapasitas kita sampai di mana. Kalau misalkan kurang-kurang, salah, itu bagian dari proses pendewasaan kita berkarya. Tapi yang sulit memang adalah first step, being an author or being a creator, atau jadi apapun. Jadi saran saya adalah teman-teman harus mulai tanpa keraguan, tanpa memikirkan apa kata orang, tanpa memikirkan nanti ada yang baca atau enggak. Buku itu bukan soal ada yang baca apa enggak, tapi apa yang kita bisa kontribusikan dan kita warisi lewat buku tersebut. Ada yang baca apa enggak itu bonus gitu, tapi dari niatnya dulu ya. Kalau niatnya adalah untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, yang lain-lainnya akan menjadi bonus. Jadi ayo mulai nulis.